Selamat siang pemirsa para pendengar Nusantara dan kawan-kawan semua. Hari ini kita akan berbincang dengan Mas Ridwan Al-Makassari. Nah, Mas Ridwan ini dulu teman saya waktu kita sama-sama di jaringan Interseksi Foundation, ya, sebuah lembaga yang concern dengan isu multikultural. Dan nampaknya perhatiannya Mas Ridwan dengan isu-isu etnisitas multikultural juga tidak berhenti, karena beliau hari ini ada di negara lain, sedang melangsungkan sebuah studi yang berkaitan dengan isu-isu Papua dan studi transnasional, Islam transnasional. Selamat siang Bang Ridwan. Selamat siang Bang Heron. Ya. Senang bisa diundang di sini nih. Iya, terima kasih ya. Bagaimana kabar di sana di Australia? Ya, alhamdulillah Australia sempat lockdown 5 hari di minggu sebelumnya, tapi sekarang sudah memasuki post lockdown. Jadi kita berharap tanggal 14 Februari ini sudah kembali normal ini. Ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan juga Indonesia juga segera turun kurva ininya ya, positif. Oke, Pak Ridwan, hari ini kita akan membahas satu isu yang sangat aktual saya kira di Indonesia, sampai hari ini masih menjadi viral, soal isu rasisme ya, dipicu oleh pertengkaran antar beberapa kawan yang kemudian member ke isu rasisme ke Pak Pigai. Nah, kalau kita lihat Pak Ridwan ya, sebelum isu ini kan dulu juga ada kasus yang terjadi di Surabaya ya, dan beberapa daerah di Malang, di Jawa Timur. Bagaimana orang-orang melihat persoalan Papua yang sampai merembes ke persoalan rasisme. Nah, saya ingin mendengar dari Pak Ridwan Al-Makassari ini. Pak Ridwan ini kan aktivis Papua, lahir di Papua ya, SD di Papua ya Pak Ridwan ya. Iya, SD. Mungkin bisa bercerita apa sih sebetulnya pengalaman Pak Ridwan Al-Makassari yang SD di Papua tapi punya etnis yang berbeda ya dari tempat lain, tapi lama di sana, dan sebetulnya pengalaman ada di Papua dan bagaimana melihat orang-orang Papua sebetulnya di sana, dan hubungan antar etnis itu seperti apa kok sampai hari ini kita masih istilahnya ya, kita sudah 20 tahun mengalami proses transformasi demokrasi, tapi isu rasisme kok masih begitu kuat gitu. Mungkin Pak Ridwan bisa ceritain. Iya, terima kasih Bang Heran sekali lagi sudah mengundang saya untuk bicara di sini. Pertama, saya sekitar akhir tahun 1980-an itu menyelesaikan sekolah dasar di Papua, dan kalau saya boleh kilas balik sedikit, sebenarnya saya kalau mengingat pengalaman waktu itu, saya merasa bahwa sebenarnya hubungan antar etnis di antara anak-anak remaja itu relatif tidak jadi masalah, karena seingat saya walaupun sekolah saya itu di sebuah yayasan pendidikan Islam, tetapi di sekolah tersebut banyak juga anak-anak asli Papua yang beragama Kristen, dan juga beberapa anak-anak dari etnis Tionghoa. Dan jadi hubungannya sudah bagus sebetulnya sudah bagus sebenarnya. Jadi sehari-hari kita, seingat saya tidak pernah ada masalah, karena dalam berbagai kesempatan, misalnya Idul Fitri, itu teman-teman Kristen saya itu main ke rumah, kemudian ikut berbagi kegembiraan lah, pulang mereka bawa minuman kaleng,
kue dan sebagainya. Orang Papua asli ya yang sekarang. Ya, orang Papua asli. Dan ketika mereka merayakan hari Natal, saya juga ke rumah mereka sama. Dan hampir tiap hari juga kita bermain bola, kemudian kadang mandi di sungai, kemudian bermain di pantai dan sebagainya. Jadi seingat saya masa remaja tahun 80-an akhir itu relatif baik ya, hampir tidak ada kita istilahnya kamu pendatang, kamu istilah-istilah yang bernada rasis lah dan sebagainya. Relatif seingat saya tidak ada waktu itu ya. Mungkin itu fenomena yang lebih belakangan menurut saya. Ya Pak Ridwan kan dulu SD di sana 6 tahun, ya. Kemudian pindah ke Makassar ya. Kemudian ke Jogja ya. Iya. Nah, apa sih yang Pak Ridwan rasakan ketika sudah mulai jauh dari teman-teman di Papua? Dan isu Papua menjadi satu fenomena tersendiri kan dalam konteks perdebatan dengan politik di Indonesia gitu. Ketika jadi saya tamat SD, saya pergi ke sebuah pesantren tepat di kota Makassar. Tetapi saya sering pulang, Bang Heran. Jadi kalau Lebaran itu bulan puasa saya pulang ke Papua. Saya di Kota Serui namanya. Kota perjuangan kalau di mata orang-orang Papua yang pro Indonesia. Jadi kota pro Indonesia ya. Salah satu kota pro Indonesia lah, karena dianggap sebagai benih-benih perjuangan atau nasionalisme Indonesia itu salah satunya muncul dari Kota Serui. Oh iya Serui ya. Oke. Ya, jadi saya sering pulang. Relatif memang kalau saya bisa berefleksi itu saya tidak pernah melihat ada satu mungkin agak sedikit romantisisme juga, tetapi tidak ada yang namanya ketegangan yang mengarah kepada agama terutama ya ketika itu. Tetapi memang momen-momen tertentu itu kita sudah dengar gerakan perlawanan Papua. Salah satu pusatnya itu juga ada di Serui, seperti itu. Jadi waktu saya kecil itu saya sudah dengar bahwa beberapa nasionalis Papua itu tinggal dan kadang juga berbaur dengan masyarakat masyarakat Papua, masyarakat pendatang di pasar-pasar, di kota dan sebagainya. Iya. Jadi saya dulu juga di Jogja nih Pak Ridwan. Iya. Kita sama-sama pernah di Jogja. Tapi saya merasa waktu di Jogja itu kan teman-teman Papua itu juga dibandingkan dengan etnis lain kan integrasi dan pembaurannya dengan etnis lain sepertinya kok agak kurang gitu. Iya. Menurut Pak Ridwan, sebenarnya itu fenomena apa ya? Saya juga bingung sebenarnya karena memang tidak punya banyak kenalan dengan teman-teman Papua. Malah dulu saya dekat dengan teman-teman Timor Leste. Iya. Waktu saya di Jogja juga persentuhan dengan teman-teman Papua tidak terlalu intens sebenarnya. Jadi hanya ada beberapa yang sering kontak. Biasanya kalau saya ketemu mereka di berbagai kesempatan, ada yang saya lihat secara fisik ini mengarah ke etnis Papua, biasa saya ajak ngobrol. Tetapi saya pikir saya tidak punya satu gambaran yang lebih penjelasan yang lebih jauh tentang itu, karena intensitas dengan orang Papua waktu itu juga agak kurang, lebih banyak dengan orang dari Makassar sebenarnya ya. Seperti itu. Saya lebih serang ya. Jadi, nah itu mungkin ya. Jadi gambaran sehari seperti itu bisa kita lihat bahwa memang sebetulnya ya kita sebenarnya punya masalah juga dengan teman-teman Papua soal integrasi, soal bagaimana proses pembauran kita dengan mereka gitu. Nah dalam konteks ini apakah sebetulnya ada kaitannya dengan keinginan sebagian gerakan kolektif di sana untuk memisahkan diri karena mereka mungkin secara rasial merasa berbeda kan, mereka menjadi bagian dari Melanesia yang sering digembar-gemborkan dan itu berbeda dengan etnis yang lain, dan kemudian juga soal sejarah
sejarah mereka bergabung dengan Indonesia dan seterusnya. Sebetulnya apakah ada kaitannya dengan itu ya, isu yang sekarang mengemuka kaitannya dengan Papua? Iya, saya kira waktu saya di Jogja itu meskipun intensitas dengan mahasiswa Papua tidak begitu kental, tetapi saya sering tetap berkomunikasi dengan keluarga yang ada di Papua ya sebenarnya. Jadi tetap mengikuti perkembangan karena istilahnya menjelang akhir-akhir tahun 90-an itu komunikasi dengan orang tua itu sering mengarah kepada sebuah kesimpulan bahwa ada sebuah fenomena di mana nasionalisme Papua itu sedang menguat dan masyarakat pendatang sangat ketakutan dan bahkan banyak yang ketika itu ingin memilih eksodus keluar itu, Bung Heran. Nah, kalau menurut Pak Ridwan dari pengalaman itu sebenarnya kenapa kok tiba-tiba ada penguatan nasionalisme? Apakah ini kaitannya dengan kesenjangan dengan kelompok pendatang atau ada kaitannya dengan isu-isu kebudayaan yang karena mereka seperti tadi beda dari sisi etnis, dari sisi keyakinan dan seterusnya atau sejarah kolektif mereka ini? Kenapa kok mereka tiba-tiba memunculkan itu? Ya, kalau teori-teori kan kita sudah apa yang disampaikan oleh Jason McLeod, kemudian Muridan. Tapi saya setuju lah dengan mereka, tetapi ada beberapa catatan juga sebenarnya, nanti saya akan coba elaborasi. Kalau menurut saya lebih kepada faktor ekonomi yang saya lihat sejak saya masih di sana ya. Sejak masih kecil memang saya melihat kesenjangan ekonomi itu sangat terasa, Bung Heran. Jadi mereka lebih banyak yang mengalami marginalisasi di bidang ekonomi. Kemudian di bidang politik itu juga kebanyakan jabatan-jabatan itu sebelum era Otsus itu memang dikuasai oleh pendatang. Jadi kita tidak bisa menyalahkan artinya mengutuk masa lalu, tetapi itu adalah sebuah pembelajaran bahwa marginalisasi di bidang ekonomi kemudian di bidang politik ini sesuatu yang nyata, dan itu kan yang dipotret juga oleh beberapa peneliti baik dari Indonesia maupun luar Indonesia ketika mereka melihat akar konflik di Papua seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari otonomi khusus, dana yang dikeluarkan pemerintah kan tidak sedikit, Pak Ridwan. Oh iya, luar biasa, besar. Tapi kok itu tidak mengubah semacam membuat mereka lebih terintegrasi dengan Indonesia, dan saya kira malah kalau kita lihat kan gerakan separatis atau ingin memisahkan diri dari Indonesia semakin menguat. Ini fenomena apa ini kalau kita lihat konteks sekarang? Ya, saya kira melihat Papua memang problemnya sangat kompleks ya, Bung Heran, karena nasionalisme ini menguat sekali ini kalau dilihat misalnya dari berbagai literatur dan observasi saya itu sejak terutama pasca reformasi sebenarnya. Jadi terutama lepasnya Timur Timur ini menjadi semacam memicu ya? Iya, memicu gerakan yang lain ya. Gerakan yang lain bahwa kalau Timur Timur bisa lepas, ini Papua juga seharusnya bisa, karena mereka sudah berjuang sejak tahun 1960-an ya, benih-benih nasionalisme Papua kan sudah muncul di situ. Tahun 65 organisasi Papua Merdeka muncul, kemudian setelah 1969 itu kemudian mereka kalah di dalam referendum penentuan pendapat rakyat. Gerakan itu kan sporadis sampai sekarang. Iya. Dan kalau ini pengalaman saya waktu di Komnas HAM ini kan sebetulnya ada PR banyak tentang banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang di Papua tapi tidak segera diselesaikan. Ya kalau kita bandingkan dengan Aceh, saya kira juga sebetulnya juga hampir sama kan. Tapi kan Aceh jauh
atau relatif lebih mudah berintegrasi karena ada perjanjian Helsinki gitu ya, yang mereka sekarang bahkan diberi kewenangan atau otonomi untuk membuat partai politik dan seterusnya. Nah, kalau di Papua sebetulnya apakah mungkin kalau situasi seperti di Papua ini diberi kewenangan otonomi seperti Aceh misalnya, yang harus juga dikasih partai politik sehingga mereka punya cara untuk mengekspresikan ya, artikulasi politiknya. Iya, saya kira mungkin orang perlu kita perlu melihat bahwa otonomi khusus yang kemudian diberikan ya by imposition sebenarnya. Jadi awalnya menurut saya ini otonomi khusus ini kan dianggap sebagai gula-gula politik dari Jakarta aja oleh orang-orang nasionalis Papua. Nah, di otonomi khusus sendiri banyak istilahnya PR yang belum selesai tentang partai lokal yang tadi Bang Heran juga sebut. Kemudian ada komisi rekonsiliasi dan kebenaran, kemudian ya macam-macam lah. Nah, problemnya menurut saya adalah gerakan untuk pemisahan diri ini kan semakin menguat. Itu yang kemudian mereka melihat bahwa apapun yang ditawarkan oleh Jakarta itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak benar. Ini menurut saya agak susah karena sudah sudah terlambat istilahnya gitu ya. Menurut saya agak terlambat. Tetapi ya problemnya kan akan sulit juga kalau misalnya pemerintah misalnya mau memberikan self determination yang untuk referendum yang lain, itu juga problematik. Tetapi untuk mematikan api perlawanan nasionalisme Papua juga menurut saya tidak mudah saat ini, karena sejak tahun 1998 itu semakin menguat dan ada semacam indoktrinasi ya yang diterima, terutama mohon maaf anak-anak mahasiswa yang berasal dari wilayah pegunungan. Karena mahasiswa saya banyak sekali yang dari pegunungan dan mereka mengaku dan sering demo tentang untuk menuntut Papua merdeka. Jadi yang paling banyak punya semacam spirit untuk merdeka itu dari pegunungan ya. Wilayah pegunungan. Beda dengan kalau observasi. Kenapa kok itu bisa berbeda, Pak Ridwan? Ada pegunungan dengan satu corak pemikiran politik yang agak berbeda dengan yang di pesisir. Iya, kalau kita lihat misalnya kembali ke sejarah istilahnya integrasi Papua, memang wilayah-wilayah pesisir ini pertama kan pesisir merupakan wilayah terbuka ya. Jadi perjumpaan berbagai etnis, perdagangan, suku Cina banyak sekali di Papua. Di wilayah saya itu ada istilahnya Seru itu termasuk pesisir ya? Pesisir pantai. Wilayah dia masuk wilayah adat Saireri. Jadi satu wilayah adat pantai dan dianggap sebagai basis yang pro ke nasionalisme Indonesia seperti itu. Kalau selama ini dalam sejarahnya hubungan antara pegunungan pesisir gimana tuh Pak Ridwan? Problemnya sejauh ini kalau kita melihat istilahnya data-data yang ada, memang wilayah pantai ini dari segi pendidikan mereka lebih maju dan dari segi infrastruktur dan sebagainya. Wilayah pegunungan ini kan sulit dijangkau. Airport itu kan hanya menggunakan airport yang dulu dibangun oleh misionaris, itu airport di Karubaga, kemudian di wilayah-wilayah lain seperti itu. Kalau dari jumlah populasinya lebih banyak mana sih antara pegunungan dengan pesisir yang sama-sama OAP ya maksud saya? Saya tidak terlalu paham ya karena kalau hasil sensus itu
kalau kita lihat dari segi jumlah penduduk totalnya itu kan hanya 3 jutaan, Pak Heron. OAP semua? Enggak, ini 3 jutaan ini termasuk pendatang. Itu yang menurut sensus tahun 2019. Jadi relatif kecil, hampir sama kayak penduduk di Pertin, kurang lebih 3 jutaan juga. Kalau proporsi antara OAP dengan pendatang kira-kira berapa prosentasenya sekarang? Ya ini yang mungkin saya harus bicarakan lebih sedikit terbuka bahwa jumlah penduduk di Papua sebenarnya angkanya politik, Bung Heran. Jadi kita tidak pernah sebenarnya mengetahui mendapatkan yang sebenarnya secara pasti itu berapa jumlahnya, karena misalnya tentang jumlah OAP sendiri sekarang kan belum pernah ada angkanya seperti apa, dan itu yang biasa dimintakan oleh Pak Gubernur Lukas NMB sebenarnya coba disensus ini berapa orang asli Papua sebenarnya. Dan juga angka-angka itu terkait juga berapa misalnya jumlah yang beragama Kristen, beragama Islam, beragama Hindu, dan itu terkait dengan bantuan dari pemerintah jadinya. Jadi semakin banyak jumlahnya, semakin banyak bantuan atau hibah keagamaan yang mereka terima. Jadi angka ini yang sering dianggap tidak cukup, tidak sesuai. Ya, saya ingat dulu waktu di Komnas HAM juga ada isu istilahnya itu kejahatan demografis. Jadi secara demografis untuk tujuan-tujuan politik tertentu, jumlah penduduk di beberapa daerah digedein kan, dia dapat dana. Tapi kayak gitu kan, jadi kita nggak ngerti ya sebetulnya jumlah penduduk mereka seperti apa. Kemudian seperti orang OAP-nya sendiri juga bagaimana perkembangannya dan seterusnya ya. Ini menjadi masalah juga di Papua. Ya, pola kejahatan demografi ini terutama terjadi kalau saat mau pemilu. Digedein ya. Itu digedein. Ya, jadi banyak yang sudah pulang ke Jawa misalnya, termasuk itu namanya masih ada. Bahkan yang sudah jadi mayat juga namanya masih ada di daftar pemilih. Itu sudah cerita umum lah di dapat suara dan dapat ini ya, bantuan sosial itu. Iya. Tahu lah cerita KPU kalau tentang daftar pemilih yang sering diributkan setiap kali pilkada Jadi kompleks juga ya masalah Papua. Ya, kita berhadapan dengan jumlah yang belum jelas dari sisi demografis. Kemudian juga tadi kalau kita kembali pada model aspirasi antara Papua yang di pesisir dengan Papua yang ada di pegunungan kan, dan kita juga belum tahu sampai sekarang di pegunungan ini sebetulnya jumlahnya berapa, dan atau farm mereka kan biasanya digolongkan berdasarkan sistem farm ya, keluarga atau saya kira satu hal juga yang menjadi istilahnya dalam semacam kategori itu yang selama ini memimpin Papua itu kan kebanyakan orang-orang pesisir, masyarakat. Jadi baru yang di politik itu maksudnya. Di politik ya. Jadi baru belakangan itu kan Pak NMB wakil dari pegunungan yang memimpin, dan di periode terakhir juga kan wakil pesisir kan kalah lagi. Tapi menurut saya sebenarnya ini juga tidak bagus untuk Papua, karena semacam ada fragmentasi antara orang Papua sendiri yang berada di pesisir dan di pegunungan. Tetapi bagi politik di pesisir dan di pegunungan itu terjadi seperti itu. Jadi kalau boleh dikatakan begini ya Pak Ridwan, mereka yang memperjuangkan pemisahan diri termasuk yang kampanye di luar merepresentasikan dari Papua yang di pegunungan gitu. Mereka mengatakan mewakili Papua, tetapi kita kan tidak pernah tahu sebenarnya jumlah masyarakat pegunungan yang maksudnya aspirasinya ke sana. Tetapi kebanyakan menurut saya, bahkan dilihat dari pentolan-pentolan yang
baik di KMPB, di ULMWP yang organisasi payungnya itu memang mohon maaf kebanyakan kawan di pegunungan. Itu tidak dipungkiri seperti itu. Ya. Jadi, tapi mungkin juga ini terjadi karena mereka kan ini generasi yang menurut saya mengalami satu masa yang disebut oleh orang-orang Papua itu mengalami memoria passionis masyarakat. Jadi human suffering, mereka mengalami penderitaan terutama di masa rejim Soeharto ya, terjadi ingatan masa lalu yang kelam ini yang mungkin kemudian diturunkan ke generasi setelahnya bahwa negara kita ini mengalami satu kolonisasi dan menurut saya itu cukup berhasil ya dari segi. Apakah yang disebut memori passionate tadi itu setiap generasi di Papua berbeda atau justru itu terus ditumbuhkan di setiap generasi? Saya pernah mendengar ya beberapa tapi masih perlu diverifikasi lebih jauh bahwa ada semacam satu generasi yang memang menurut saya mengalami itu secara langsung mereka ikut mengungsi ketika ada misalnya penembakan terhadap keluarganya. Beberapa mahasiswa saya mengalami hal seperti itu. Tetapi menurut saya generasi-generasi yang lahir belakangan secara relatif kan sudah agak berbeda dari masa Soeharto, kemudian masa Habibie, masa Abdurrahman Wahid, Megawati dan seterusnya. Tetapi ingatan-ingatan ini kan selalu diproduksi terus ya, ditumbuhkan terus, dan kita misalnya bisa melihat kenapa di Universitas Cendrawasih itu di setiap orientasi mahasiswa kan sering ribut karena selalu ada cerita-cerita yang memoria passionis ini disampaikan ke mahasiswa baru itu Mas. Oh, jadi kayak bahan ospek gitu ya? Bahan ospek, iya. Gitu. Ya, ini menarik juga ya. Karena waktu saya dulu pernah ada acara ke Wuhan, Mbak Ridwan, di Cina. Iya. Kami ingin ngumpulin teman-teman PPI kan, Persatuan Pemuda Indonesia yang ada di sana. Dan yang menarik, ada banyak sekali teman-teman Papua yang dapat beasiswa di sana, tapi nggak mau ketemu sama kita, kecuali kami paksa ya. Jadi mereka sendiri nggak mau bergabung dengan PPI. Iya. Nah, mungkin itu juga bagian dari memoria passionate yang terus ditumbuhkan di kalangan generasi sebelumnya sampai ke sekarang. Nah, sebetulnya kalau kita bicara tentang memoria passionate itu kan soal bagaimana mereka itu diingatkan dengan kekejaman sebuah rezim ya kan, tentang penderitaan mereka yang membuat mereka itu kemudian ditumbuhkan keinginan untuk ya kalau secara politik kan ingin memisahkan diri, tapi sebenarnya kan ini bagian dari penguatan identitas mereka kan. Nah, apakah dengan konteks seperti yang kita bicarakan tadi ya tadi kita juga bicara soal masalah ekonomi atau masalah-masalah yang lain, tapi kalau bicara soal identitas kan sebenarnya pertanyaannya kenapa sih kok orang teman-teman Papua ini susah berintegrasi dengan di Indonesia sampai mereka harus memisahkan diri dan ingin membangun nasionalisme baru? Apakah ini problemnya itu memang soal ekonomi atau sebenarnya jauh lebih luas dari itu gitu? Iya, menurut saya problem Papua tidak murni ekonomi ya, karena meskipun kita melihat bahwa misalnya Otsus ini sudah banyak sekali mengucurkan dana, meskipun sebagian dana tersebut juga sudah merembes ke masyarakat Papua, tetapi dana tersebut juga kan banyak hal ya, misalnya yang dipertanyakan orang tentang korupsi dana Otsus oleh pejabat-pejabat Papua sendiri yang bahkan mereka lebih senang berada di Jakarta ya, ketimbang problem elit juga di sana ya. Problem elit.
Tapi yang sering oke lah kalau untuk menurut saya mungkin ada beberapa lapis ya Mas Heran. Kalau masyarakat yang tidak terlalu ideologis dengan nasionalisme Papua, mereka ketika misalnya terjadi pembangunan, kemudian istilahnya penyelesaian marginalisasi, kemudian kemiskinan, itu kemungkinan mereka tidak ada problem untuk mau merdeka ataupun tetap berada dalam NKRI. Tetapi bagi orang yang ideologis, menurut saya ini agak sulit, meskipun mereka telah misalnya berbagai kemajuan infrastruktur pada masa Jokowi yang tidak diragukan lah, jembatan, kemudian pembangunan infrastruktur yang lain. Tetapi mereka persoalannya kan lebih kepada ini persoalan HAM yang tidak selesai, persoalan pelurusan sejarah, kemudian persoalan mereka sudah pernah merdeka tahun 1961, kemudian problem yang cacat hukum dan sebagainya. Nah ini yang menurut saya orang-orang seperti yang ini yang ideologis harus mungkin bisa diajak untuk berbicara kemudian untuk bagaimana melihat penyelesaian Papua yang lebih komprehensif, karena buat mereka bukan hanya persoalan ekonomi dan politik. Papua sudah mendapatkan jabatan gubernur, wali kota, dan orang-orang di luar Papua tidak bisa mendapat posisi itu, tetapi mereka tetap ini apalagi yang mereka minta seperti itu. Karena persoalannya mereka melihat bahwa ini bukan persoalan semata-mata ekonomi, tapi persoalan politik mereka, identitas mereka. Kita belum bicara tentang mereka merasa sebagai ras yang berbeda dengan itu tadi, ya masyarakat Indonesia yang lain. Dan itu yang saya tidak tahu bahwa dengan perbedaan itu justru saya lihat itu menjadi potensi bagi tumbuhnya rasialisme gitu. Kayak kasus kemarin dan sebelumnya. Di satu sisi ya teman-teman Papua juga sulit berintegrasi dengan masyarakat Indonesia yang lain, tetapi di sisi lain orang-orang Indonesia juga masih melihat sebelah mata kan. Kalau kita lihat konteks kelemahan ekonomi di provinsi lain kan masih juga hampir sama lah ya dengan Papua. Ada di daerah NTT, di NTB juga masih banyak yang tertinggal. Tapi dalam konteks ini orang Papua justru yang paling menderita soal rasialisme atau rasisme gitu. Nah ini sebenarnya problemnya ada di mana gitu. Apakah memang kita ini memang punya sejarah yang berbeda dengan mereka yang itu nggak mungkin bisa disatukan, atau ada hal-hal lain yang bisa kita diskusikan di sini, Pak Ridwan? Ya kalau ya persoalan rasisme ini kan sangat mengemuka ya, terutama tahun 2019 yang tadi Bang Hairan sudah sebut kasus di Surabaya menjelang hari kemerdekaan, kemudian di Yogyakarta tahun 2016 juga kan ada di Yogyakarta itu. Sangat ya seperti itu, dan terakhir yang kasus Pigai. Kalau saya melihatnya seperti ini Bang Hairan. Jadi rasisme ini kan sebenarnya kalau kita pelajari sejarahnya ini kan dia sebenarnya fenomena baru sebenarnya. Dia muncul kalau secara teori ya tahun abad ke-15 itu kan baru muncul kata ras itu di Prancis ya. Kemudian dia muncul secara politik itu kan baru pada abad ke-17. Kemudian rasisme ini kan dijadikan sebagai alat kekuasaan untuk menindas orang-orang yang dianggap lebih rendah statusnya dari mereka. Misalnya di pelaksanaan apartheid di Afrika Selatan, kemudian orang-orang Amerika yang orang-orang Eropa yang ke Amerika untuk misi memanusiakan orang-orang India, kemudian di Australia memanusiakan orang-orang aborigin. Nah, menurut saya di Papua ini agak terbalik karena rasisme ini dijadikan alat perlawanan kepada penguasa itu. Jadi semacam saya melihat
meskipun memang saya tidak memungkiri bahwa sebagian orang Indonesia mungkin tidak secara sengaja mengatakan kamu monyet, kamu binatang sebagai niat untuk rasisme, tetapi itu kemudian dijadikan semacam propaganda untuk orang nasionalis Papua kemudian memperkuat identitas mereka. Ini juga ya mereka untuk separate ya, terpisah dengan Indonesia. Iya, seperti itu. Ya memang politik kan, kayak kasus, kalau tidak ada kasus di kemarin, di kasus Donald Trump ada kulit hitam yang dipukulin polisi, mana bisa ada demonstrasi sebesar itu sampai menumbangkan Donald Trump. Nah, itu memang problem yang kita hadapi kan gitu. Iya, betul. Dan ya memang kalau kita lihat dari di Indonesia sendiri, kita mengenal isu rasialisme atau diskriminasi ras dan etnis ya lebih tepatnya itu kan baru tahun 2008 kita punya Undang-Undang Nomor 40. Itu pun penerapannya juga amburadul ya, pengalaman saya dulu di Komnas HAM. Dan hampir sebagian besar isu diskriminasi ras ya khususnya itu selalu menunjuk pada kalau tidak etnis Cina sama Papua gitu. Ini tidak tahu saya kalau soal isu Papua tadi mungkin penjelasan yang lebih bisa melihat ya ada kasus isu separatisme di sana kaitannya dengan ekonomi, kemudian kaitannya dengan budaya mereka yang berbeda dan seterusnya. Nah kalau dilihat dari kompleksitas seperti itu, menurut Pak Ridwan, Jokowi ini kan ya dibanding dengan presiden sebelumnya dalam soal komitmen di pembangunan ekonomi kuat ya kan di Papua juga. Tapi menurut Pak Ridwan, Anda optimis nggak sih sampai tahun 2024 gitu, masalah Papua ini akan lebih berkurang gitu dan proses integrasi akan lebih menguat atau sebaliknya sebetulnya? Menurut Anda gimana ya? Kalau saya melihat mungkin kondisinya akan status quo ya, Bang Heran. Karena Jokowi ini kan menurut saya salah satu yang menurut saya agak kurang dari segi demokrasinya ini karena kan dia lebih banyak mempercayakan orang-orang militer ya, yang orang-orang militer masuk ke dalam kabinetnya. Bahkan kalau beberapa tulisan tentang peran militer dalam masa Jokowi itu kan sangat terlihat bahwa Jokowi ini sampai menggunakan militer untuk mensosialisasikan program-programnya sampai ke tingkat desa. Itu beberapa. Dan itu di Papua bermasalah kalau soal militer, Pak Ridwan? Ya saya kira problemnya adalah kesungguhan untuk menyelesaikan Papua melalui dialog ini dalam sebuah pertanyaan besar ya. Karena meskipun dia menjanjikan akan rajin mengunjungi Papua, bahkan mungkin sudah lebih dari 7 kali ya. Dia paling sering dibanding presiden sebelumnya kan? Paling sering dia ke sana itu. Tapi masalahnya itu efektif nggak gitu kan? Persoalan yang sering ditagih oleh teman-teman nasionalis Papua ini kan persoalan penyelesaian HAM dan istilahnya menarik militer ya, tidak dalam jumlah yang sangat besar ya di pegunungan itu kan. Setiap jadi kasus kayak setelah kasus 2019 kan cukup banyak gitu. Militer di drop lagi di sana. Ini yang menurut saya agak kurang serek ya, kurang tersentuh persoalannya, dan saya pikir sampai 2024 akan sulit karena orang-orang militer yang dulu banyak melakukan dicurigai pernah melakukan pelanggaran HAM di Papua juga diakomodir di kabinet ini ya, Jokowi. Ini yang menurut saya mungkin catatan juga bahwa meskipun niatnya untuk membangun infrastruktur ekonomi itu sudah sangat baik, tetapi tidak menyentuh aspek yang lebih sifatnya untuk terutama golongan-golongan nasionalis Papua ya, yang tidak tersentuh dengan misalnya penyelesaian HAM dan seterusnya.
Iya, memang isu HAM isu yang sampai sekarang PR besar di Papua. Yang sering menjadi pertanyaan saya, karena saya juga pernah ke sana beberapa kali untuk membantu penyelesaian HAM, betapa susahnya mengkoordinir para elit kita yang ada di Jakarta untuk saling berkonsolidasi, paling tidak itu saling berkomunikasi dalam rangka penyelesaian isu HAM. Saya sendiri bertanya, sebenarnya kenapa sih kok mereka ini susah gitu untuk mau bersedia paling tidak berkomunikasi lah atau ngomong lah tentang komitmen penyelesaian HAM di Papua gitu. Kalau menurut Pak Ridwan, kenapa sih sebenarnya kok seperti ada sebuah hambatan politik atau mungkin di balik politik mungkin ada satu kepentingan yang sangat kuat yang membuat isu HAM ini nggak terselesaikan? Ya, saya kira persoalannya, kalau persoalan utamanya kan ada ketakutan bahwa ketika masalah HAM ini semakin membesar, dipolitisir di dunia internasional kan Papua akan berakhir seperti Timur Timur seperti itu. Iya. Tapi juga saya melihat peran militer di Papua kan cukup besar. Misalnya mereka menjadi banyak riset-riset yang menurut saya meskipun perlu dibuktikan lebih jauh, mereka menjadi misalnya pengaman security di Freeport. Itu ada perusahaan yang besar yang ada resources Papua ya. Ya, ada BP, British Petroleum di Bintuni dan sebagainya. Itu militer punya istilahnya ada ekonomi politik yang mereka dapatkan. Jadi kalau kemudian apalagi ketika Jokowi membawa barisan para jenderal untuk memperkuat posisinya di dalam negeri, dan itu juga saya pikir berimbas ke Papua, dia akan sulit atau tersandra untuk menyelesaikan problem-problem. Maka kalau di sana misalnya para militer diubah pendekatannya dengan semuanya diganti polisi, ada efeknya nggak? Ya saya kira persoalannya kan tidak mungkin juga karena kan Papua ini dilihat sebagai satu wilayah yang sudah ancamannya separatis ya. Iya, sudah mengalami konflik yang berlarut-larut, protracted konflik istilah yang sering digunakan ahli-ahli itu. Jadi kemungkinan sih menurut saya sebenarnya pendekatannya aja ya. Pendekatan yang lebih dialogis, pendekatan hati yang sering digembor-gemborkan tetapi di lapangan juga kadang tidak bisa terlaksana dengan baik. Karena beberapa hal juga memang menurut saya ini Papua ini kan perjuangan Papua ini mereka bermain dari sebuah lini juga Mas Heran ya. Oh, maksudnya gimana itu? Artinya kan di dunia internasional mereka punya players pemain untuk melakukan diplomasi ke PBB, mencari itu kan juga terjadi di Aceh dulu tapi bisa diselesaikan. Kenapa kok Papua nggak susah amat gitu? Papua ini kan terlalu banyak ini istilahnya faksi-faksi juga ya, perebutan kekuasaan di masing-masing faksi. Misalnya kita lihat aja ULMWP sebagai organisasi payung, ini kan banyak ditentang juga oleh orang Papua sendiri ya. Beberapa juga. Oh, jadi mereka nggak bersatu kayak ini ya, KAM dulu ya? Iya, tidak. Bahkan misalnya Beni Wenda waktu itu memproklamirkan kemerdekaan Papua kan yang OPM bilang tidak benar, itu siapa yang beri mandat dan sebagainya. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong tentang nasionalisme Papua itu juga pertanyaannya nasionalisme versi siapa gitu kan? Iya. Dari kelompok mana? Itu berbeda-beda. Iya, saya kira memang selepas tes Uluwe ini tidak ada satu tokoh karismatik yang benar-benar bisa jadi referensi tentang tidak ada. Jadi terpecah-pecah ya. Selalu memang disuarakan ini misalnya pendeta Sokrates Sioman, ULMWP ini harus didukung. Siapa yang tidak mendukung adalah
musuh saya dan akan saya kejar dan sebagainya. Tetapi menurut saya kenyataannya yang kita baca dan yang terjadi kan desentralisasi kepemimpinan itu kan terjadi di sana. Nah ini baik untuk Indonesia atau buruk untuk nasionalisme Papua, ya masing-masing punya pandangan. Nah kalau Pak Ridwan gimana? Kalau saya analisis Anda sebenarnya ke depan ini sebenarnya yang paling mungkin di Papua apa sih masa depannya ini? Ya, kalau menurut saya memang tidak ada jalan lain kecuali pemerintah menghentikan pendekatan militer, karena hanya akan melahirkan kekerasan baru dan rakyat sipil, anggota militer, anggota OPM pasti akan korban ya dari berbagai pihak. Yang harus didorong sebenarnya adalah bagaimana pada satu segi misalnya Otsus ini kan juga tidak terlalu berhasil ya dari segi maksudnya pelaksanaannya di lapangan ya. Jadi kalau misalnya mau diaudit itu berapa banyak yang terarah dan sebagainya itu sangat mungkin jadi pertanyaan. Ya, itu satu hal ya. Satu hal. Jadi memang dari segi pemerataan pembangunan, tidak semua masyarakat Papua yang seharusnya menikmati Otsus itu mereka yang menikmati ya mungkin pejabat-pejabat ya dan sebagainya dan kroni-kroni seperti itu. Nah di sisi lain yang menurut saya perlu dikembangkan ke depan adalah bagaimana pemerintah seperti inilah zamannya Abdurrahman Wahid ini membuka dialog-dialog sektoral ya terbatas, kemudian mencari bagaimana ya, masyarakat sipil khususnya ya. Masyarakat sipil dan sebagainya. Karena persoalannya satu segi ini nasionalisme Papua ini sangat kuat ya. Itu yang memang kalau kita lihat yang diperjuangkan Benny Wenda di luar, kemudian sebagian yang di Australia termasuk di Perth, itu kan harga mati tuh, merdeka ini harus tidak ada kompromi ya. Iya, itu susah kalau seperti itu. Sementara kan semua sebenarnya harus bisa dinegosiasikan. Berarti ini tergantung, kalau negosiasi di atas meja kayaknya sudah nggak mungkin ya. Kelihatannya belakangan agak sulit ya, karena sebelum sekitar tahun 2017 itu kan diusulkan pembentukan putusan khusus untuk dialog yang rencananya mau diemban oleh Pastor Nilis Tebay ya, dan tiba-tiba beliau kan sakit meninggal. Nah, sekarang juga kita lihat jaringan damai Papua sepertinya tidak jelas ya arahnya seperti apa. Meskipun mungkin kita berbaik sangka mereka tetap berada di jalur dialog. Tapi kalau di kalangan anak muda ya, katakanlah sekarang kan hampir semua orang ngomong generasi milenial. Iya kan. Nah, di kalangan generasi yang seperti ini sebetulnya isu-isu seperti itu gimana Pak Ridwan? Ya, kalau saya lihat sebagian yang masyarakat Papua yang lahir di misalnya mereka sudah mengenal handphone sejak sejak lahir relatif banyak juga yang terbuka sebenarnya ya. Relatif banyak juga yang terbuka, terutama yang misalnya mengikuti gerakan-gerakan literasi, gerakan-gerakan yang anti hoax. Mereka lebih cenderung bisa melihat persoalan Papua lebih jernih, Mas Aran. Jadi tidak lagi melulu misalnya dikotomi ini ya dikotomi, kalau tidak merdeka ini kemudian harus NKRI. Nah, kelompok ini ada nggak yang sudah mulai mendekati entah dari pemerintah atau malah dari kelompok sana, dari kelompok nasionalisme Papua? Saya kira dari dua belah pihak ini sangat istilahnya mementingkan atau menganggap komunitas milenial ini penting karena bisa mendukung masing-masing agendanya, Mas Aran. Gitu. Ini menarik ini. Jadi kalau mereka
semakin banyak mereka merekrut generasi milenial dari kampus untuk masuk ke jaringan mereka. Nah, itu agak istilahnya kalau masuk ke nasionalisme Papua itu ya kita bisa lihatlah di medsos seperti apa yang iya. Wacana dan diskursus yang dikembangkan. Nah, itu yang menarik kan, mau nggak mau kalau ngomong milenial kan melihat mereka di dalam lalu lintas media sosial ya, di internet, di media sosial, di media-media alternatif yang sekarang atau lewat YouTube, Twitter, dan macam-macam gitu. Nah, kalau menurut Pak Ridwan, kecenderungan yang ada di, ya kemarin tadi kita bicara tentang rasisme kan, sebenarnya kan kecenderungannya kok malah mengarah ke rasisme. Kenapa nggak dipakai untuk mendialogkan isu-isu Papua yang lebih strategis gitu? Nah, ini sebenarnya ada nggak sebenarnya peluang untuk ke sana menggunakan berbagai macam media yang selama ini ada yang diminati oleh teman-teman milenial gitu, yang justru itu bisa dipakai untuk kampanye yang lebih positif. Iya, saya kira kalau kita bicara tentang media online maupun media sosial, masing-masing pihak ini kan punya masyarakat di Papua. Nah, sekarang kecenderungannya mereka saling menarik untuk mencari pengaruh ya? Iya, kecenderungannya seperti itu. Jadi ada beberapa media mengklaim mereka netral dan sebagainya. Tapi kalau bagi orang yang misalnya menggeluti dunia itu dan baca, wah sudah ini tahu, ya? Ideologinya sudah tahu. Jadi nggak ada wacana alternatif ya, oke lah, kalau dikotominya sudah semakin menguat, tapi sebenarnya yang menurut saya kira sebenarnya banyak teman-teman Papua juga saya lihat beberapa yang sudah mulai terbuka ya, artinya melihat persoalan secara lebih luas lah, tidak dikotomis seperti itu tadi. Cuma persoalannya ini kan mereka menurut saya pertama ini belum memainkan media untuk bisa menjangkau dan mempengaruhi rekan-rekannya yang lain. Iya. Itu juga satu belum politis gitu ya, kira-kira gitu politis ya. Dan yang banyak terjadi adalah milenial yang sudah terpengaruh ke satu kubu ya akhirnya sibuk untuk meluaskan pengaruhnya, dan dari pihak Indonesia juga seperti itu. Jadi inilah perang di medsos seperti itu jadinya. Dan memang kecenderungan isu-isu politik sekarang yang paling banyak membawa pengaruh kan di media sosial ya. Medsos, ya. Bahkan kalau kita ngomongin isu-isu yang sekarang muncul kaitannya dengan Islam transnasional atau kelompok terorisme, kelompok jihadis, ya sekarang mainannya di medsos kan. Di medsos. Nah, ini yang terakhir nih Bang Ridwan, tadi kita nyinggung juga soal concern Bang Ridwan soal isu transnasional kaitannya dengan di Papua. Ini apa sebenarnya sumbangan atau signifikansi dari apa yang sedang digeluti oleh Bang Ridwan dalam konteks pembangunan Papua di masa depan ini? Ya, saya kira saya ingin mengatakan begini, bahwa membicarakan Papua tidak mungkin kalau kita melepaskan persoalan keagamaan seperti itu. Jadi Papua hari ini dan ke depan juga ditentukan oleh komponen agama di dalamnya. Karena kalau kita melihat bahwa persoalan agama ini kan sering juga dijadikan salah satu alat pembeda ya. Meskipun ini hanya kategorisnya, misalnya saya mengatakan begini, biasanya kalau orang yang beragama Islam cenderung diasosiasikan dengan NKRI. Kalau yang beragama Kristen ini lebih mendukung yang sana gitu. Yang sana. Tetapi kan sebenarnya tidak bisa seperti itu juga, karena banyak juga yang Kristen itu yang mendukung NKRI, banyak yang Muslim ada juga yang mendukung seperti itu. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa persoalan Islam ini turut menyumbang lahirnya semacam kecurigaan
kecurigaan di kalangan orang-orang sebagian orang Papua, terutama golongan pendeta dan sebagian pendeta yang pro kepada M lah istilahnya. Jadi mereka melihat Islam ini turut menyumbang kepada semacam ini juga lah nasionalisme seperti itu. Meskipun jadi, kalau kita bisa dikatakan Islam itu bagian dari skenario pemerintah Indonesia gitu. Kira-kira bisa nggak dikatakan begitu? Ya, mereka juga ada yang melihat seperti itu. Jadi kalau semakin banyak orang Papua diislamkan, atau kemungkinan nasionalisme Papuanya memudar, itu ada juga seperti itu. Tetapi menurut saya itu masih terlalu jumping to conclusion. Cuma yang concern saya adalah Islam juga memiliki semacam faktor yang membuat konflik itu bisa semakin bereskalasi atau semakin bisa dikontain. Karena mereka melihat misalnya kehadiran misalnya salapinya Ja'far Umar Thalib itu kan kemudian dinilai oleh beberapa kalangan ini kan proyek dari militer ya untuk membantu. Kalau Islamnya Ja'far Umar Thalib yang ke Papua ya ceritanya bisa beda ya. Iya, seperti dengan Islamnya yang misalnya yang diusung Gus Dur atau yang sekarang di sana katanya ada Gus Durian kan? Ada. Bahkan rencananya ada mau dibuat Gus Dur Center ya di NU. Oh, bagus juga itu. Kemarin sudah mereka sudah dapat rencana pendanaan dari pemerintah dan mereka sudah mendapatkan tanah di dekat stadion ini Lukas NMB yang baru. Jadi lumayan dianggap positif ya pengaruh Gus Dur dan jaringan-jaringan yang sekarang masih berkembang lewat Gus Durian itu. Ya, saya kira Muslim yang bisa sampai detik ini mereka anggap sebagai teman untuk tidak hanya mendorong hubungan antar agama yang harmonis adalah Muslimnya NU ya seperti itu. Kalau saya melihat yang lain ya termasuk Muhammadiyah ini ada beberapa yang oknumnya itu yang justru terlibat di dalam gerakan-gerakan transnasional itu ya seperti itu. Tetapi bukan sebagai organisasi tetapi sebagai oknum dan mereka kadang memfasilitasi perkembangan Salafi Wahabi maupun Hizbut Tahrir ya seperti itu. Tapi kalau NU dinilai oleh orang Papua asli sendiri itu ini kawan kita seperti itu. Jadi ya kita berharap ya Muhammadiyah lah terutama, kemudian NU terutama Muhammadiyah untuk memperkuat hubungan keagamaan yang lebih harmonis di antara masyarakat pendatang. Karena masyarakat pendatang kan sebagian besarnya Muslim, masyarakat asli Papua sebagiannya Kristen. Kalau ini tidak terjembatani kan juga akan bisa menjadi konflik yang baru ya seperti itu. Belum lagi bisa memperburuk konflik yang bernuansa separatis itu, Mas. Iya. Situasinya jadi tambah kompleks ya kalau agama ikut berperan ya untuk merekatkan hubungan mereka atau memperkuat gerakan separatis ya. Iya. Nah, berarti kesimpulannya NU punya kontribusi penting dong kalau dilihat dalam konteks saat ini dan ke depan. Iya, saya kira peran NU ya di samping tidak mengabaikan peran Muhammadiyah, peran organisasi-organisasi keagamaan yang lain, NU memiliki peran yang sangat signifikan ya di dalam membangun komunikasi dan hubungan antar agama yang lebih harmonis seperti itu. Itu terlihat misalnya tahun 2015 ketika terjadi konflik Tolikara itu NU kemudian
masyarakat Gidi, perwakilan Gidi itu mereka intens melakukan pertemuan. Saya termasuk ikut di dalamnya sampai kemudian tercipta monumen bukan monumen, semacam perjanjian damai di akhir Juli tahun 2015 seperti itu. Dan itu berlaku sampai sekarang ya. Dan berlaku sampai sekarang ya. Kita masih sering berhubungan dengan para pimpinan gereja Injili di Indonesia atau GIDI untuk melihat bagaimana pelaksanaan perdamaian yang sudah ditandatangani itu bisa berjalan agar tidak terjadi gesekan antara agama lagi yang Muslim dan Kristen di waktu itu di Tolikara. Nah, jadi kalau kita lepaskan soal isu politik ya kaitannya dengan peran pemerintah dan kepentingannya di masyarakat sipil sendiri, sebenarnya organisasi seperti NU punya potensi besar ya untuk memperkuat atau bagaimana ke depan itu. Ini kan isu-isunya di Papua kan semakin kompleks. Ada isu, mungkin ada isu rasialisme, ada mungkin isu kemiskinan, ada isu mungkin kalau dalam konteks HAM juga ada isu asasi manusia. Asasi manusia sendiri ada ekosop, sipil politik. Sebenarnya peran-peran yang bisa dikuatkan dalam konteks masyarakat sipil ke depan bagaimana Bang Ridwan? Iya, saya kira pertama memang pemerintah harus memberikan ruang yang lebih besar kepada organisasi masyarakat sipil termasuk ormas keagamaannya dan untuk melakukan istilahnya gerakan transformasi inilah untuk membawa masyarakat ini lebih harmonis. Nah, kalau ini bisa terjadi kan lama kelamaan kan generasi muda juga kan bisa dengan sendirinya kecurigaan antara Muslim dan Kristen sebagai salah satu pembeda selain ras tentunya ini kan akan semakin berkurang. Dan kalau ini bisa semakin menguat, saya pikir bagus ya. Misalnya yang disosialisasikan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama membawa anak-anak muda lintas agama untuk duduk bareng, kemudian bagaimana bisa membangun damai, termasuk NU juga sering mengisi training-training seperti itu. Ini sangat baik karena memberikan ruang-ruang perjumpaan lah, meskipun yang ditargetkan bukan mengikis separatisme tetapi membangun istilahnya solidaritas lah sebagai orang yang beragama untuk adanya kedamaian beragama di Papua. Kalau hal untuk mempengaruhi generasi muda yang punya nasionalisme Papua mungkin masih agak sulit, tetapi saya pikir dengan kalau mereka bisa diajak untuk selalu terlibat di dalam perkumpulan-perkumpulan pemuda dengan lintas iman, saya pikir akan cukup baik ya, karena di Papua ini kan iman ini mengalahkan semua sebenarnya, Mas Heran. Oh iya. Jadi, berarti masjid sama gereja peranannya penting semua ya? Penting sekali. Kalau sekolah bagaimana? Itu sekolah ini kan sebenarnya juga bagian dari pusat reproduksi pengetahuan. Iya, saya kira juga sekolah, kemudian kampus. Cuma problemnya ini beberapa kampus ini kan dijadikan alat persemaian ideologi ya, ideologi tertentu ini yang seharusnya bisa dihindari seperti itu. Ya, semakin kompleks memang Papua ini dan menarik Bang Ridwan. Terima kasih penjelasannya yang sangat kompleks ya. Dari kita tadi bicara soal isu rasialisme, soal politik, nasionalisme, dan peran masyarakat sipil. Dan saya kira ada satu poin penting yang terakhir kita bicarakan, bahwa memang selain paradigma pembangunan pemerintah yang harus diubah ya, nggak melulu soal ekonomi, tapi juga masalah-masalah HAM, masalah penegakan hukum, dan isu-isu yang lain perlu dikedepankan, peran masyarakat sipil menjadi sangat penting. Terima kasih Bang Ridwan atas seluruh kesediaannya untuk bergabung dengan kami yang lebih dari 1 jam. Mudah-mudahan tidak
tidak capek dan tidak kapok lagi kita undang. Ya. Siap. Oke. Ya, makasih Bang Ridwan. Ya, sama-sama mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai diskursus lah. Ini bukan sebagai sebuah solusi tetapi diskursus untuk mencari betul. Kita perlu dialog-dialog atau wacana yang seperti ini biar ada banyak sekali bahan-bahan kita untuk melihat Papua dalam berbagai perspektif. Terima kasih Pak Ridwan Makasari. Sama-sama. Selamat siang. Sampai bertemu kembali. Selamat siang. Semoga sukses disertasinya. Amin.